sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Saya mau bicara mengenai dilema etika ini, Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Nah, yang pertama gini, kita untuk mengidentifikasi kasus-kasus etika atau dilema moral itu memang kita lihat di masyarakat etikanya seperti apa. Jadi tingkat kelompokan. Kalau masyarakat menganggap itu merupakan hal yang kaku, ya kita masukkan ke sana. Jadi melihatnya seperti itu. Ya, masyarakat kita kan sudah lama di masyarakat, tentunya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, untuk memutuskan? Kalau ada kasus yang sama-sama benar, cara melihatnya seperti ini. Kita lihat yang nilai secara umum mana yang paling benar. Kalau memang ada dua pilihan yang sama-sama benar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bahwa keputusan kita harus mengatasnamakan atau ada keuntungan bagi sekolah. Jadi jangan sampai keputusan kita merugikan sekolah. Kemudian seperti apa Pak langkah-langkah dan prosedurnya? Prosedurnya kalau ada masalah tetap kita yang pertama yang menangani itu tim tatip dulu, dari tim tatip kemudian ke BK, dari BK baru nanti ke, kalau belum selesai di BK nanti ke Waka, di Waka termasuk dengan kepala sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif memang kita harus kita melihat di tim tatipnya dulu. Kalau sudah tertata bagus, ya tentunya tidak akan banyak persoalan. Tapi tetap kita harus berunding dulu di Waka, karena di Waka itu akan tahu banyak hal dan sudah lama ada di sekolah itu. Apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sebenarnya kalau di sini boleh dikatakan ya tidak terlalu tampak lah kasus-kasus dilema etika itu. Tapi kalau memang ada ya tetap kita harus sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, salah satu mungkin dari segi ada peraturan dan sebagainya, dasarnya tetap ke peraturan yang ada itu sebagai landasannya. Sehingga kita nanti melangkah kalau ada aturannya sudah jelas, kita ada dasar hukumnya betul seperti itu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau ada masalah ya tetap seperti prosedur tadi ya. Cuma kita lihat kalau memang permasalahannya langsung mencolok ya kita tegur dulu. Tapi secara tertulis nanti ada sendiri. Jadi kalau memang melihat mencolok ya harus kita tegur ya. Cuma habis itu tetap kita panggil, kita dudukkan permasalahannya apa seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah adalah memang harus dapat dukungan dari semua warga sekolah. Ya. Kalau semua warga sekolah mendukung ya permasalahannya tidak akan banyak. Jadi semua warga sekolah harus mendukung. Gitu. Sehingga kita mengambil keputusan bukan hanya tergantung dari kepala sekolah ya, menyuarakan dulu dari tingkat bawah ya, mulai dari Bapak Ibu guru, kemudian ke BK, ke Waka, harus kita putuskan. Kemudian Pak yang terakhir Pak, dari yang Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika apa Pak? Ya, pembelajarannya kita berusaha permasalahan yang ada bagaimana agar tidak muncul kembali. Jadi kita harus melakukan kegiatan yang sifatnya preventif, ya, itu yang lebih utama. Nah, biasanya harus kita ya dalam rapat kita harus sering kita
berikan pembinaan kepada Bapak Ibu guru dan pendik tenaga. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak Pri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Pak atas kesempatannya pada pagi hari ini untuk saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan perihal dilema etika. Bapak, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Kan banyak kegiatan di sekolah. Semua kegiatan itu baik ya. Semua kegiatan baik. Tiap-tiap kegiatan itu ada penanggung jawabnya, dan penanggung jawabnya saya yakin nanti akan mempertahankan kegiatannya semaksimal mungkin, memperjuangkan kegiatannya semaksimal mungkin. Contoh seperti kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu sering kadang berbenturan jadwal. Ada berbenturan jadwal. Ada beberapa kapan hari itu sama-sama hari Rabu, terus masih bisa dikompromi, ada yang pindah hari Kamis, ada yang tetap hari Rabu. Nah, untuk menghindar ini kadang-kadang tidak mudah. Yang paling sulit itu yang saya hadapi selama ini kalau di ekstrakurikuler itu ekstrakurikuler pramuka dan bulu tangkis, jadwalnya sama-sama hari Sabtu. Sementara ekskul pramuka itu wajib bagi seluruh siswa, terutama kelas 7 kelas 1 itu wajib. Kalau yang bulu tangkis itu tidak wajib, hanya pilihan. Dan tapi banyak di antara siswa yang wajib pramuka ini memilih pilihan yang bulu tangkis ya. Banyak, sekitar lebih dari 50 anak yang memilih itu. Sehingga misalkan waktunya bersamaan, kemudian kita tetap memegang teguh wajib yang bulu tangkis harus ikut pramuka semua. Bulu tangkis nanti tidak jalan. Misalkan ya boleh sudah yang bulu tangkis bisa dilaksanakan kegiatan, bahwa yang pramuka wajib bisa melaksanakan kegiatan bulu tangkis. Itu kurangnya banyak sekali karena sangat banyak. Sehingga kemudian kita koordinasi bersama teman-teman bagaimana enaknya antara pembina pramuka, pembina bulu tangkis. Karena bulu tangkis tidak bisa dipindah lagi bulu tangkis itu. Karena sudah kadung kontrak gedung itu, jadi tidak bisa dipindah. Kemudian yang pramuka juga begitu. Kalau terlalu sore misalkan hujan dan seterusnya, makanya jadwalnya tetap di situ. Dan tidak mungkin anak-anak itu mengikuti dua kegiatan ekstrakurikuler dalam satu hari terus berdua. Saya yakin fisiknya tidak akan mampu, kasihan. Jadi sampai di rumah terus anak-anak pingsan atau bagaimana sekolah nanti yang dikomplain orang tua. Akhirnya kita kompromi, anak yang bulu tangkis itu mengikuti upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan baru kemudian itu sudah bisa mengikuti kegiatan bulu tangkis. Itu akhirnya solusinya yang didapat. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang mengandung nilai kebajikan seperti tadi kan sama-sama baik ya Pak, bulu tangkis dan pramuka. Kemudian bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya, kita kumpulkan pembinanya, pembina pramuka kita kumpulkan, terus pembina bulu tangkis kita
kumpulkan pelatihnya juga. Terus kemudian kan di sekolah ada urusan kesiswaan, ada wakasek juga, kita koordinasi bagaimana baiknya. Akhirnya ditemukan solusi tadi, solusi akhirnya yang bertanya itu silakan mengikuti upacaranya saja, kemudian setelah itu ditinggal mengikuti kegiatan kita. Langkah-langkah dan prosedurnya mengumpulkan pembina dan wakasek ya Pak Gini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sama-sama baik ini Pak? Yaitu efektifnya ya dengan musyawarah itu. Musyawarah ya Pak ya. Musyawarah kita bisa efektif mengambil keputusan. Karena kalau langsung kita ambil keputusan, misalkan salah satu ada yang kecewa, nanti ya nggak jalan. Kalau ini kan akhirnya sama-sama jalan. Kemudian yang menjadi tantangan apa ini Pak selama menjalankan keputusan dilema etika ini? Ya awalnya sama-sama memegang teguh ini, pramuka wajib, jadi harus ikut semua. Sementara yang bulu tangkis itu kadung kontrak gedung sudah bisa diubah jadwalnya bagaimana ya, minta kebijaksanaan gitu. Akhirnya buat win-win solution tadi itu. Iya Pak. Kemudian apa ada jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus ini, dilema etika ini? Apa ada tempat atau waktu tertentu? Iya. Ya, akhirnya kita kumpulkan dalam waktu tertentu dijadwalkan itu kapan koordinasi ya. Tidak kemudian langsung diselesaikan di tempat itu tidak bisa. Karena ya tetap masih berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing. Setelah kita kumpulkan, kita ajak musyawarah dibantu dengan kesiswaan, wakasek dan terusnya, itu akhirnya ada solusinya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam etika? Ya itu tadi dibantu teman-teman kesiswaan, wakasek gitu. Dan Bapak Ibu guru yang lain yang juga memberikan pertimbangan sehingga ketemu sudah termasuk wali kelas itu membantu. Kemudian dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, hal apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman tersebut? Yang bisa saya petik dari kejadian itu, dengan adanya musyawarah itu akhirnya bisa kita selesaikan. Akhirnya ada kompromi lah, ada kompromi yang tadinya masing-masing dekat ya, akhirnya ada kompromi. Oh ya oke, sudah itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini juga bisa membuat saya belajar. Memang harus mengutamakan musyawarah ya Pak. Iya. Terima kasih. Apalagi ini kurikulum merdeka ini kan. Iya. Rootnya kolaborasi ya. Iya, kolaborasi harus kerjasama. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya yang Bapak berikan kepada saya untuk tanya-tanya ini Pak mengenai dilema etika. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Misalnya saya berjumpa satu di tata tertib ya. Di sini ada namanya PIN ketertiban sekolah. Jadi karena di sini sekolah salah satu sekolah yang ditunjuk sekolah ramah anak, jadi di sini mengadakan poin. Jadi pendekatannya memang dari anak ke anak, jadi secara personal. Jadi lebih mendalami supaya tingkah lakunya menjadi lebih baik. Satu bersatu dengan cara sama. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang sama-sama benar dengan direalisasikan? Dilihat dari satu sosial budayanya.
kedua juga dilihat dari skala prioritas. Sama-sama baik. Misalnya pada waktu ekstra kita mengedepankan tentang agama. Kemudian seperti apa Pak langkah-langkah dan prosedurnya? Prosedurnya karena sekolah umum, karena keagamaan, jadi kita menentukan di hari Kamis itu hari beragama. Jadi kita mengelompokkan yang non muslim itu disendirikan, tetap di hari Kamis diberi guru lain atau guru lain, yang di sini langsung didatangkan dari yang memang berkompeten. Nah, jadi dari pondok. Jadi sama-sama menerima. Cara menerima, karena sekolah umum. Kemudian apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus kamu, ya tadi bagaimana kita melihat skala prioritas yang ada, diprioritaskan yang mana, dan dari segi karakter anak sendiri kan di sini anaknya bukan dari dalam kota saja, tapi dari daerah-daerah lain Selumajang. Kemudian tantangannya apa ini Pak dalam mengambil keputusan? Tantangannya dalam mengambil keputusan sama-sama memerlukannya. Jadi untuk membedakan prioritas yang mana saya dulukan, itu harus benar-benar teliti. Iya. Kemudian apakah ada jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus? Apakah langsung di tempat atau ditentukan dulu tempat dan jadwalnya atau hari? Di sekolah kami setiap hari Jumat itu kumpul manajemen, ya, kepala sekolah, manajemen, atas dan operator. Di situ melihat dari segi, misalnya kan tadi dari segi ekstra ya, keagamaan. Nah, di situ kesesuaian apa kendala-kendala dalam satu minggu. Kita evaluasi, kita tidak lanjuti untuk Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? ada, terutama para manajemen. Dan ini yang tahu, terus pembina OSIS yang dekat dengan anak. Kemudian dari kasus-kasus dari pengalaman Bapak tadi mengambil keputusan, hal apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman tersebut? Bagaimana kita mengambil mana yang paling urgent, Jadi yang paling urgent yang diprioritaskan. Jadi semua kan nantinya sikupnya kan di 8 standar. Terima kasih Ya. Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Saya telah mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lumajang, yang kedua Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukodono, yang ketiga Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Lumajang. Tema wawancara adalah dilema etika dan bujukan moral. Dari ketiga kepala sekolah yang sudah saya wawancarai, dapat saya ambil kesimpulan bahwa kolaborasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan membantu kepala sekolah dalam menjalankan pekerjaan atau kewajibannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.